يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat diberikannya kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Berbeda dengan banyak di antara manusia yang mereka mengalami kesulitan di dalam menuntut ilmu agama. Bahkan tidak sedikit yang butuh perjuangan yang luar biasa di dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana jika kita melihat kisah-kisah orang-orang terdahulu dari golongan para salafus saleh, bagaimana mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit untuk dapat menuntut ilmu. Di antara yang sering menjadi ibrah dan pelajaran adalah bagaimana perjuangan dari seorang Baqi ibn Makhlad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baqi ibn Makhlad adalah seorang ulama yang mana musnad beliau adalah musnad terbesar yang ada saat ini, yang mana beliau mengumpulkan hadis berdasarkan sanadnya, sehingga kitabnya disebut dengan musnad karena disusun berdasarkan sanad atau periwayat daripada hadis tersebut. Dan musnad Baqi ibn Makhlad adalah musnad terbesar yang ada. Beliau berasal dari Andalus, sekarang daerah Spanyol Andalus. Bagaimana perjuangan beliau dalam menuntut ilmu? 34 tahun beliau menuntut ilmu, dan beliau tidak pernah merasa jenuh dalam menuntut ilmu. Di antara yang sering disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana kisah beliau dalam menuntut ilmu agama kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Baqi ibn Makhlad melakukan perjalanan dari Andalus sampai ke Baghdad, tempat saat itu Imam Ahmad ibn Hanbal berada. Baqi ibn Makhlad tidak mengetahui saat itu bahwa di zaman kepemimpinan Mu'tazilah, Imam Ahmad ibn Hanbal sampai kepada momentum dilarang untuk membuka halaqah ilmu, dilarang untuk membuka ta'lim secara terbuka. Maka ketika Baqi ibn Makhlad menanyakan tentang Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pun akhirnya mendatangi Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, kemudian meminta kepada Abu Abdullah yaitu Ahmad ibn Hanbal untuk dapat menyampaikan kepada beliau hadis
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga disepakatilah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal akan menyampaikan hadis kepada Baqi ibn Makhlad dengan cara Baqi setiap hari datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal berpenampilan yang sederhana, mengetuk pintu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal akan memberikan sepotong roti sebagaimana seseorang memberi kepada orang yang meminta. Sambil memberikan sepotong roti, Imam Ahmad bin Hanbal akan menyampaikan hadis atau beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya Imam Ahmad bin Hanbal pun saat itu diawasi. Jangan sampai beliau membuka halaqah atau menyampaikan ilmu. Maka Baqi ibn Makhlad setiap hari mendatangi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah lelah mengutuk pintu, mengambil sepotong roti dan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala runtuhkan kepemimpinan Mu'tazilah, digantikan dengan kepemimpinan Ahlu Sunnah, dan Imam Ahmad bin Hanbal dapat kembali mengisi daras, mengisi ta'lim secara terbuka. Maka saat Imam Ahmad bin Hanbal mengisi ta'lim secara terbuka, Baqi ibn Makhlad diletakkan tempat duduknya dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji Baqi ibn Makhlad, mengatakan kepada para penuntut ilmu yang lain, inilah orang yang jujur di dalam menuntut ilmu. Bayangkan ayuhal ikhwah, pergi dari Andalus menuju Baghdad untuk menuntut ilmu, dan setiap hari mengutuk pintu berpenampilan yang sangat sederhana sekali agar tidak dicurigai oleh kepemimpinan Mu'tazilah untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ilmu yang beliau kumpulkan amat banyak sehingga musnad beliau menjadi musnad terbesar yang ada saat ini. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 34 tahun Baqi ibn Makhlad berjalan menuntut ilmu, beliau tidak pernah menaiki kendaraan. Artinya beliau menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu dengan berjalan kaki. Ini adalah ibrah yang sangat luar biasa bagi kita, bagaimana kita sekarang di zaman yang amat mudah dalam menuntut ilmu, tapi seringkali merasa malas untuk sekedar men-searching, mengetik, membuka video, atau bahkan datang ke majelis ilmu kadangkala terasa berat, padahal kendaraan ada roda 2, roda 4. Allah berikan kemudahan, tapi kemalasan itu selalu ada pada diri kita. Maka bagus sekali bagi kita untuk sering membaca sirah, perjalanan kehidupan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama terdahulu, agar menambah motivasi kita di dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak malas di dalam menuntut ilmu agama. Ada motivasi kuat dalam diri kita untuk mau mengorbankan apa yang dapat kita korbankan untuk menggapai ilmu agama. Allah berikan kemudahan kepada kita. Jangankan kita melihat kepada para ulama salaf yang terdahulu, bahkan kepada guru-guru kita di zaman sekarang, kita lihat bagaimana kesulitan mereka dahulu harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk menuntut ilmu, bahkan harus melakukan rihlah perjalanan sampai ke luar negeri. Mereka melakukannya untuk menuntut ilmu agama. Sekarang Masya Allah, Tabarakallah, kemudahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka bersyukurlah, dan salah satu cara bersyukur kita adalah untuk tetap bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama. Rahimahullah Baqi ibn Makhlad, seorang ulama yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua, bagaimana semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu agama dan tidak pernah merasa jenuh, tetapi beliau terus semangat, dan apa yang beliau lakukan menjadikan hasil yang amat luar biasa. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Siapa namanya itu? Siapa? Baqi
Bukan makhraj. Makhraj jalan keluar. Makhlad. Kalau makhraj jalan keluar ya. Untuk keluar tuh. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Sekarang kita sampai di poin mana? Ini sebab penelantaran ya. Asbabul khidlan, sebab penelantaran. Wa sababul khidlan adamu salahiyatil mahal wa ahliyatihi wa qabulihi lin ni'mah. Sebab penelantaran, sebelumnya kita bahaskan sebab taufik dari Allah. Nah, ini kita bahas sebab penelantaran seseorang. Sebab penelantaran seseorang itu adalah di mana dia tidak memiliki tempat pada dirinya untuk menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketidaklayakan diri dan juga ketidakmampuan untuk mendapatkan nikmat taufik ini menjadi sebab seseorang mendapatkan penelantaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu law wafathu an-ni'am laqalu hadza li wa innama utituhu li'anni ahluhu wa mustahiquhu. Yang mana orang-orang seperti ini ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan menyandarkan nikmat itu kepada dirinya. Dia akan mengatakan, ini adalah milikku, aku adalah orang yang pantas dan berhak untuk mendapatkannya. Kama qala ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, perkataan siapa ini? Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, ya. Dia mengklaim bahwa apa yang dia dapatkan dari harta itu dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi nikmat ini tidak disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada dirinya. Orang-orang yang punya karakter seperti ini orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan taufik dan tidak layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat dia mendapatkan nikmat, dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tapi dia menyandarkannya kepada diri. Kita enggak boleh seperti itu. Nikmat itu di saat datang harus disandarkannya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ay ala ilmin alimahu Allahu indi astahiqqu bihi dzalika wa astawjabuhu wa astahhaluhu. Qala al-Farra ay ala fadlin indi anni kuntu ahlahu wa mustahiqqan lahu idh u'tituhu. Wa qala Muqatil yaqulu ala khairin alimahu Allahu indi. Maknanya adalah dia mengatakan bahwa dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari harta itu berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui ada pada dirinya, yang dia berhak atas hal tersebut dan dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Al-Farra berkata, "Ay ala fadlin indi anni kuntu ahlahu wa mustahiqqan lahu idh u'tituhu." Yaitu atas keutamaan yang ada pada diriku, yang mana sesungguhnya aku berhak dan pantas saat mendapatkan hal tersebut. Dan Muqatil mengatakan ala khairin alimahullahu indi, atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui atas diriku. Intinya adalah nikmat itu tidak disandarkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disandarkan kepada diri. Nah, orang yang punya karakter seperti ini adalah orang-orang yang mana dirinya itu tidak memiliki tempat yang pantas untuk mendapatkan taufik. Karena saat nikmat itu diberikan kepadanya, dia malah menyandarkan kepada kemampuan dirinya, kepada kecerdasannya, kepada kekuatannya,
kepada dirinya. Dia nggak nyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, memang saya berhak, memang saya dan saya. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa kemampuan yang dia miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa bahwa kemampuan ataupun sebab yang dia tempuh itu sebatas sebab. Yang menakdirkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin ini yang dia lupa. Yang pertama, dia lupa bahwa nikmat kecerdasan, kemampuan, ilmu yang dia miliki ini juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah sebab. Sebab yang menakdirkan rezeki itu datang kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat seseorang misalkan dia bernegosiasi, kemudian dia berhasil dalam bisnisnya. Banyak orang yang menyandarkan kepada kemampuan dia dalam bernegosiasi. Dia katakan, ini kemampuan saya dalam bernegosiasi. Dia lupa bahwa kemampuan dia untuk berbicara ini yang memberikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa bahwa negosiasi tersebut hanyalah sebab. Yang menakdirkan rezeki itu datang kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat dia tidak nisbatkan kepada Allah tapi dinisbatkan rezeki tersebut kepada dirinya, ini adalah orang yang dalam tanda kutip tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak menisbatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dia nisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat dia nisbatkan kepada dirinya, ini orang yang tidak tahu diri. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang tidak layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya tidak memiliki tempat yang pantas untuk taufik tersebut bersandar pada dirinya. Wa dzakara Abdullah ibn al-Harith bin Naufal Sulaiman ibn Dawud an-nabiyya fima uti min al-mulk thumma qara'a qawluhu ta'ala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kemudian Abdullah ibn Harith ibn Naufal menyebutkan kisah tentang Sulaiman ibn Dawud, tentang Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Naml apa yang dikatakan oleh Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Jadi lihat, Nabi Sulaiman tidak menyandarkan kepada dirinya, tapi beliau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bukan dari kecerdasannya, kepintarannya, kemampuannya dengan berbicara dengan berbagai bahasa, enggak. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat tersebut. Walam yaqul hadza min karamati. Sulaiman tidak mengatakan ini adalah karena keutamaanku, ini adalah karena keistimewaanku. Enggak, Nabi Sulaiman tidak menyandarkan kepada dirinya. Tsumma dzakara Qarun, kemudian menyebutkan tentang Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Yakni anna Sulaiman ra'a ma utiyahu min fadlillahi alaihi wa minnatihi wa annahum tuliya bihi fasyakara wa Qarun ra'a dzalika min nafsihi wa istihqaqihi. Ada dua pola pikir yang berbeda antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Kalau Nabi Sulaiman memandang bahwa nikmat yang beliau dapatkan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan ini adalah ujian bagi beliau apakah beliau bersyukur atau tidak. Sedangkan Qarun melihat bahwa nikmat yang dia dapatkan ini adalah karena dia berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut atas apa yang dia miliki dari ilmu dan kemampuan. Dia pantas mendapatkannya dan dia menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Dua pola pikir yang berbeda nih antara Nabi Sulaiman dengan
dengan Qarun. Antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Dan lihat Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Qarun ini tidak menafikan bahwa pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan bahwasannya dia itu mendapatkan nikmat ini dari Allah karena dia pantas. Dia enggak mengatakan bukan Allah yang ngasih. Dia mengatakan yang ngasih itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruannya di mana? Karena dia mengatakan dia ini pantas untuk mendapatkannya, dia berhak untuk mendapatkannya, disandarkan kepada siapa? Kepada dirinya. Kesalahannya pada poin tersebut. Tapi efeknya apa? Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Karena apa? Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Walaupun dia mungkin mengakui bahwa yang memberikannya itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi. Dia tahu tuh berarti dia itu diberi. Ada yang memberi kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa bahwa pemberian itu memang seharusnya. Jadi kalau Allah enggak ngasih, dia tidak mendapatkan apa yang menjadi apa? Haknya. Ini adalah klaim yang keliru. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini melihat bahwa apa yang diberikan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan untuk mengujiku, dan ini ujian. Jadi nikmat itu ujian, sebagaimana musibah juga ujian. Bahkan sedikit orang yang lulus dari ujian nikmat dibanding yang lulus dari ujian musibah. Orang yang lulus dari ujian musibah itu lebih banyak dibandingkan orang yang lulus dari ujian nikmat. Lebih banyak yang tergelincir dalam ujian nikmat dibandingkan yang tergelincir dalam ujian musibah. Maka ketika kita mendapatkan nikmat apapun itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur. Ini ujian. Nabi Sulaiman menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan ini adalah ujian. Kita kadang merasa bahwa sering lupa bahwa nikmat itu adalah ujian. Kita menganggap bahwa nikmat ini adalah sebatas reward dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Ya, dilupa bahwa nikmat ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa tentang hal tersebut. Jadi ketika mendapatkan nikmat sampai kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah kasih, diberikan oleh Allah apa yang dia mau, apa yang diinginkan, dan ini tidak membuat dia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي أَيْ أَنَا أَهْلُهُ وَحَقِيقٌ بِهِ فَاخْتِصَاصِي كَاخْتِصَاصِ الْمَالِكِ بِمُلْكِهِ. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat Fussilat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala timpakan kesukaran, kesulitan, dia katakan apa? La yaqulanna hadza li. Ini adalah milikku. Bayangkan. Allah kasih kenikmatan setelah kesulitan. Kemudian hamba ini tidak menyandarkan kepada Allah, tapi menyandarkan kepada dirinya. Ini adalah milikku. Maknanya adalah seakan-akan dia mengatakan aku adalah orang yang berhak dan pantas untuk mendapatkannya, sebagaimana seorang raja dengan apa yang dia kuasai, dengan apa yang dia miliki. Sebagaimana kekhususan seorang raja dengan apa yang dia miliki. Nah, ini sesuatu yang tidak patut. Dan ini pembelajaran penting bagi kita. Kadang kita sering ketika mendapatkan apapun nikmat atau memotivasi anak, sering lupa dengan poin ini. Kita sering menyandarkan si anak ini kepada kemampuan dirinya dibandingkan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita sering mengatakan, "Ayo nak, kamu harus lulus, kamu tuh pintar nak. Kamu pintar, kamu bisa." Dilupa untuk mengingatkan bahwa nak, kepintaran kamu ini yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu berikhtiar. Jika kamu berikhtiar berdoa, nanti Allah akan berikan kelulusan bagimu.
kurang lengkap kadang-kala. Kita sandarkan selalu kepada kemampuan dia, sehingga ketika dia gagal dia sering kecewa. Kecewanya kenapa? Dia kata, kok saya pintar saya nggak lulus. Dia lupa bahwa yang meluluskan, tidak luluskan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kepintarannya. Akhirnya terbawa ketika dia bekerja, ketika sudah di usia bekerja, dia merasa bahwa kemampuan dia dalam mencari rizki inilah yang menunjukkan rizki yang dia dapatkan, yang menentukan rezeki yang dia dapatkan, sehingga dia sering komplain, saya kan lebih pintar dari si fulan, kenapa si fulan gajinya lebih besar dari saya, kenapa penghasilannya lebih besar dari saya, kenapa dia lebih berhasil dari saya, padahal saya lebih pintar daripada si fulan, padahal saya lebih cerdas daripada si fulan. Dia lupa bahwa kepintaran, kecerdasannya itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan keluhan dia terhadap pemberian yang Allah berikan kepada saudaranya ini adalah salah satu bentuk kehasadan dia kepada saudaranya, karena dia nggak ridho apa yang Allah tetapkan bagi saudaranya. Maka seseorang yang hasad itu sama saja dia tidak meridhoi ketetapan Allah pada saudaranya. Kan yang menakdirkan saudaranya kaya siapa? Allah. Saat dia hasad kepada kekayaan saudaranya, berarti dia tidak suka kepada takdir yang Allah tetapkan untuk saudaranya. Maka nggak boleh seseorang itu hasad, karena orang yang hasad itu dia tidak menyukai takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, dan dia tidak ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Maka ingat, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min yara dzalika mulkan li rabbih wa fadlan minhu manna bihi ala 'abdihi min ghairi istihqaqin minhu. Orang yang beriman melihat bahwa itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan, karuniakan nikmat kepada hambanya tanpa dia merasa berhak untuk itu. Gak ada perasaan harus saya memang mendapatkannya, enggak. Tanpa merasa berhak atas hal tersebut. Orang yang beriman begitu, disadar ini semua dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia itu berdoa, berikhtiar, tanpa mengklaim merasa saya ini berhak untuk itu. Saya berhak untuk itu. Bal sadaqatan tasaddaqa biha ala abdi. Ini adalah sedekah dari Allah, pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Walahu alla yatasaddaq biha. Falau mana'ahu iya lam yakun qad mana'ahu syai'an huwa lahu yastahiquhu alaihi. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala menahan untuk tidak memberikan sesuatu kepada dirinya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu yang dia berhak atas hal tersebut. Enggak ada. Saya kan berhak, kenapa Allah enggak berikan? Enggak ada itu, pertanyaan seperti itu enggak akan muncul dari lisan orang yang beriman. Dia akan menerima. Salah. Allah enggak berikan berarti udah, aku memang tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi mengklaim saya ini berhak kok saya enggak diberikan. Akhirnya apa? Akhirnya dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dia berhak mendapatkan sesuatu, nantinya ketika dia tidak mendapatkan, dia akan murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh sampai terjadi. Maka seseorang harus, orang yang beriman, saat Allah berikan dia nerima. Alhamdulillah. Ini keutamaan dari Allah. Saat Allah tidak berikan, alhamdulillah, la'alla khair. Semoga ini adalah tanda kebaikan. Allah pilihkan yang terbaik untuk saya. Tapi kalau dia merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu, saat dia gagal nih, dia nggak dapat, dia akan murka terhadap takdir. Saya kan berhak untuk dapat, kok saya nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seperti itu muncul dari lisannya. Akhirnya putus asa. Keluarlah ucapan-ucapan Allah nggak sayang saya. Saya ini kurang apa? Saya udah berikhtiar, saya udah berusaha, tapi kok saya seperti ini terus. Saya udah belajar buat ujian, kok saya gagal. Saya padahal berhak untuk lulus. Saya lebih berhak daripada si fulan. Saya lebih berhak daripada si Alan. Kuotanya 30. Ternyata dia tidak lulus dari 30 tersebut. Padahal dia sudah belajar. Dia peringkat 1 terus dalam pelatihan. Tapi kenapa nggak lulus? Akhirnya karena pendidikan keimanannya kurang,
Dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak sedikit anak-anak muda di zaman sekarang yang mereka menempuh pendidikan, ketika gagal dalam pendidikan, dia enggak mau lagi sholat. Kenapa? Allah enggak sayang sama saya. Enggak mau lagi berdoa. Kenapa Allah enggak sayang? Saya enggak diluluskan dalam ujian saya. Padahal saya berhak. Ini lupa. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendidikan dari orang tua yang tidak mengajarkan kepada anaknya bahwa sesuatu itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dia berhak atau tidak berhak. Apa yang Allah tahan itu kehendak Allah. Apa yang Allah berikan itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh menyandarkan kepada diri. Merasa diri hebat itu yang bahaya di situ. Karena nanti dia akan kecewa saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan kecewa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan. Ketika menyandarkan kepada kemampuannya. Orang kalau nyandarkan kepada kemampuan dia akan kecewa. Dia lupa, yang belajar bukan dia doang, orang juga belajar. Yang cari rezeki bukan dia doang, orang juga cari rezeki. Coba antum sekarang pagi-pagi, kalau antum kerja misalkan ojek online. Pagi-pagi semuanya kerja. Ini dapat orderan, ini nggak dapat orderan. Kok bisa seperti ini? Si A dapat, si B tidak dapat. Padahal dua-duanya berjalan. Kalau mau bilang ini berhak, semua berhak dong. Ya kan? Enggak ada. Semua keutamaan dari siapa? Dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada lomba 17 Agustus sepak bola antar RT dan 10 RT. Semuanya main bola sama. Ada yang menang RT 1. Yang RT 2 sampai RT 10 memang duduk, gawangnya dibiarin kosong. Enggak. Semua juga berikhtiar, betul. Nah, kalau disandarkan kepada kemampuan diri, maka orang akan apa? Merasa saya akan berhak menang. Saya berhak untuk menang. Enggak. Semua keutamaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangan menyandarkan kepada kemampuan diri, karena kita akan kecewa. Kita akan lihat, kenapa? Kan saya. Akhirnya begitu terus. Saya. Ya boleh, harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yashhad dzalik, ini kalau enggak ada prinsip seperti ini dalam diri seseorang, menyadari bahwa semua itu keutamaan dari Allah, bukan dia berhak atas sesuatu, enggak merasa berhak atas apa yang dia inginkan. Jika tidak memiliki keyakinan seperti itu, ra'a fihi ahlan wa mustahaqqan fa'ajabathu nafsuhu wa taghat bin ni'mati wa 'alat biha wastatalat 'ala ghairiha. Maka jika tidak memiliki keyakinan seperti ini, maka dia akan merasa selalu pantas dan layak untuk mendapatkan sesuatu. Nantinya dia akan merasa apa? Efeknya akan merasa ujub, merasa lebih dari orang lain. Ini ujub ini adalah benih dari kesombongan. Ujub itu merasa lebih daripada orang lain. Nah, sombong tinggal satu langkah lagi. Ketika rasa ujub ini ditambah dengan apa? Merendahkan orang lain atau menganggap hina orang lain. Ini berpindah dari ujub kepada kesombongan. Dan ini yang akan muncul ketika dia tidak memiliki keyakinan seperti ini. Dia akan merasa berhak atas sesuatu, dia akan merasa ujub, bangga terhadap dirinya. Ketika bangga terhadap dirinya, mulai untuk apa? Merendahkan orang lain, akan sombong. Wa taghat bin ni'mah, akan melampaui batas atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Wa 'alat, dia akan merasa angkuh dan sombong kepada orang lain. Wastatalat, dan meremehkan kepada orang lain. Mulai meremehkan, sombong, angkuh, ujub, bercampur semua itu di saat merasa tentang hal tersebut. Fakana hadduha min hal farah wal fakhr. Efeknya nanti akan ada kebanggaan dan merasa bahagia terhadap dirinya sendiri, dan mulai ada kebanggaan, kesombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur."
ketika manusia itu dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan atau diberikan rahmat oleh Allah, kemudian dicabut rahmat tersebut, maka dia akan putus asa dan kufur nikmat. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Dan ketika dikaruniakan nikmat setelah kesulitan, maka dia mengatakan apa? Dhahabas sayyi'atu anni, telah hilang keburukan atas diriku. Innahu la farihun fakhur, dia akan bahagia dan bangga. Maka di sini dua keburukan yang tercela bagi seorang hamba saat dikaruniakan nikmat dan saat dikaruniakan kesulitan atau cobaan. Saat diberikan cobaan, condong manusia itu putus asa dan kufur nikmat. Saat diberikan kebahagiaan, dia nisbatkan kepada diri, dia malah berbangga dan sombong. Ini efek dua nih. Banyaknya manusia saat diberikan kesulitan, dia putus asa, udah pesimis dalam hidup. Kemudian selain pesimis, kufur nikmat. Yang dia itu ngapa? Musibah yang menimpa dia. Lupa atas semakin banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada dia. Ini penyakit manusia saat ditimpa kesulitan. Dia berusaha berhasil. Tiba-tiba satu momentum gagal usaha dia. Putus asa dia. Setelah putus asa, apa yang dia lakukan? Kufur nikmat. Dia lupa 10 proyek sebelumnya berhasil dia. Dia lupa tuh. Yang dia ingat proyek gagal yang ke-11 ini. Kufur nikmat. Sebagaimana Allah berfirman apa? Innal insana lirabbih lakanud. Manusia itu memiliki sifat kanud. Yang kata Ibnu Abbas apa? Huwallazi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Orang yang memiliki sifat kanud adalah yang menghitung musibah-musibah yang menimpanya dan lupa atas nikmat yang Allah berikan. Dihitung musibah satu nih, yang ke-11 nih. 1 sampai 10 proyeknya nggak dihitung sama dia. Yang berhasil, lupa dia. Yang dia ingat hanya musibah yang menimpa dia. Ini penyakit saat tertimpa musibah, manusia condong seperti ini. Dan saat mendapatkan nikmat, dia condong apa? Berbangga diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fadhammahu bil ya'si wal kufri indal imtihani bil bala. Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku mereka dengan keputusasaan mereka dan kekufuran nikmat mereka ketika mereka diuji dengan musibah, wabil farhi wal fakhri indal ibtila bin ni'mah, dan dengan keangkuhan, kebanggaan, kebahagiaan terhadap diri ketika mereka diuji dengan kenikmatan. Wastabdala bihamdillahi wa syukrihi wa tsana'i alaihi idza kashafa anhu al-bala. Dia ganti yang harusnya dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, saat Allah lepaskan dia dari musibah, dia malah mengatakan apa? Dhahabas sayyi'atu anni, telah hilang keburukan atas diriku. Walau annahu qala, andai saja dia mengatakan adhaballahu sayyiati anni birahmatihi wa mannihi, andaikan dia katakan bahwa Allah yang telah menjauhkan keburukan atas diriku atas rahmat dan karunia-Nya, lama dhumma ala dzalik, tidak akan tercela ucapannya tersebut. Tapi karena dia nisbatkan kepada diri, maka ucapannya itu menjadi tercela. Bal kana mahmudan alaihi walakinnahu ghafala 'anil mun'im bikashfiha wa nasaba adh-dhahaba ilaiha wa faraha wa iftakhar. Jadi dia lupa untuk menisbatkan hilangnya musibah itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dinisbatkan kepada diri dia atau kepada orang lain. Maka akhirnya dia menjadi sombong dan angkuh. Sakit nih, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat diberikan kesembuhan, dia malah nisbatkan kepada siapa? Kepada dokter, kalau enggak kepada dirinya. Dia bilang, untung nih saya begini. Dia lupa, alhamdulillah, Allah jauhkan keburukan. Yang memberikan kesembuhan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ke dokter itu nggak akan sembuh saya, subhanallah. Sejak kapan dokternya aja nggak pernah? Ada dokter kalau berobati saya jamin pasti sembuh. Ada nggak dokter yang seperti itu? Jangan didatengin dokter yang seperti itu. Nggak ada yang bisa menjamin. Maka seseorang jangan lupa saat Allah cabut kesulitan, dia nisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau bukan karena Allah, kemudian atas bantuan antum, mungkin saya tidak seperti ini. Jadi untuk jasa orang itu kemudian, bukan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang manusia menjadi wasilah, menjadi jalan. Dan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut seseorang bersyukur kepada Allah ketika dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jangan juga kita kufur nikmat terhadap hal tersebut. Jadi misalkan antum kesulitan nih, antum sakit, kemudian ada orang yang mengobati luka antum, sembuh. Antum harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nikmat kesembuhan ini. Tapi jangan lupa juga berterima kasih kepada orang itu, karena orang tersebut sebagai apa? Wasilah. Jangan juga bilang ini bukan karena ente, ana sembuh nih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente gak ada di sini juga ana sembuh. Yang nyembuhin ana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan ngerasa berjasa. Ini berarti qalil adab yang seperti ini. Atau qalil adab, nggak punya adab yang seperti ini. Ya, tidak punya etika. Dia bersyukur kepada Allah, iya, tapi dia juga berterima kasih kepada manusia yang menjadi apa? Menjadi sebab. Jadi jangan juga dia kufur terhadap hal tersebut. Dan jangan juga dia nisbatkan kepada dirinya. Ini kalau bukan karena ente nggak sembuh, nggak boleh gitu juga. Kesembuhan ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pertengahan, menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa untuk melihat siapa yang memiliki jasa dalam hal tersebut, yang menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab, kita pun berterima kasih kepada orang tersebut. Jangan kita sandarkan kepada orang itu nikmat itu tersebut, dan jangan juga kita tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi nggak boleh. Karena ada dua tipikal manusia yang seperti ini. Ketika dapat bantuan dari seseorang, orang ini jadi sebab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan kalau bukan kamu saya nggak bisa nih. Anda nih luar biasa, Anda yang memberikan ke saya semuanya. Lupa dia yang memberikan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tipikal yang kedua. Dia ngerasa bahwa dia khawatir nih keliru, akhirnya dia malah kebablasan, akhirnya merendahkan orang lain. Anda nggak merasa minta sama ente. Yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jadi gedek, nggak mau lagi ngasih. Itu banyak terjadi, ya. Tapi pikir-pikir kata orang, ya benar yang ngasih Allah memang, tapi nyakitin, betul, ya nggak boleh. Kadang bukan yang memberi saja yang menyakitkan, kadang yang menerima pun sering menyakitkan, ya. Merasa bahwa nggak butuh, tidak membutuhkan. Ini perlu untuk apa? Berterima kasih. Tidak salahnya ucapan jazakallahu khairan. Itu pensyariatan ucapan jazakallahu khairan itu untuk memberikan apa? Balasan sebagai kepada orang-orang yang telah menjadi sebab datangnya nikmat kepada diri kita. Orang yang beriman itu tahu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga tidak lupa ada jasa orang lain yang menjadi sebab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus mensyukurinya. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui bahwa pada diri atau hati seseorang hamba seperti itu, maka ini adalah diantara sebab yang paling agung dari penelantaran dan pembiaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diri orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan nikmat itu. Nggak layak. Karena dia kalau dikasih nikmat, dia nggak nyandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Tahu ini tipikal orang seperti ini, tipikal orang seperti apa?
orang-orang tersebut kalau dikasih nikmat dia nggak akan menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah, tapi dia akan menyandarkan kepada dirinya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Bayangkan ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu pada mereka itu ada kebaikan, Allah akan perdengarkan bagi mereka. Tetapi Allah tahu, andaikan mereka mendengar sekalipun, mereka akan berpaling. Makanya mereka tidak diperdengarkan tentang hal tersebut. Karena kalau diberikan pendengaran tentang hal tersebut, kan mereka akan apa? Akan berpaling. Dalam surat Al-Anfal ayat 22 dan 23. Fa akhbara subhana anna mahallahum ghairu qabilin li ni'matihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita bahwasannya mereka itu tidak layak untuk menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'a adamil qabul fa fihi mani'un akhar yamna'u wusulaha ilaihim wa huwa tawallihim wa iraduhum idza arafuha wa tahaqqaquha. Dan dari diri mereka pun ada penghalang yang lainnya, itu jika sampai kepada mereka pun apa yang seharusnya sampai kepada mereka, mereka akan berpaling. Andai pun mereka tahu kebaikan tersebut dan mereka berpaling dari hal itu. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna asbab al-khidlan ma'a ibqa'in nafsi 'ala ma khuliqat 'alayhi fil asli wa ihmaliha wa takhalliyatiha fa asbabul khidlani minha wa fiha. Jadi hati itu kalau dibiarkan tidak ada pengaruh dari manapun, kemudian dia kemudian dia mendapatkan penelantaran, itu sebabnya adalah dari jiwa itu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah dan keburukan itu dinisbatkan kepada diri seorang hamba. Ada perkataan di sini dari Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, fa'lam anna asbabal khair thalatha, al-ijad wal i'dad wal imdad. Sebab kebaikan itu ada 3, al-ijad wal i'dad wal imdad, yaitu penciptaan, persiapan dan juga penganugerahan atau pemberian. Fa ijadu hadza khair. Penciptaan itu baik, wa huwa ilallah wa kadza i'daduhu wa imdaduhu. Dan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan persiapan dan penganugerahan. Fa in lam yahduth fihi i'dadun wala imdad hasala fihi syarru bisababi hadzal adam alladhi laysa ila al-fa'il wa innama ilayhi dhidduhu. Dan jika tidak terjadi persiapan dan penganugerahan, kemudian datang keburukan kepadanya, maka dinisbatkan kepada jiwa tersebut, kepada manusia, dan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kebaikan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fa asbabul khidlani minha wa fiha wa asbabut tawfiq min ja'lillahi subhanahu laha qabilatan lin-ni'mah fa asbabut tawfiq minhu wa min fadlihi wa huwal khaliqu li hadhihi wa hadhihi kama khalaqa ajza'al ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagian daripada bumi ini. Ada tanah itu qabilah lin-nabat, ada tanah itu yang dia bisa tumbuh tumbuhan. Wa hadhihi ghairu qabilatin laha, ada tanah yang dia tidak bisa tumbuhan. Wa khalaqa syajar, Allah menciptakan pohon. Hadhihi taqbalu thamara wa hadhihi la taqbuluha. Ada yang dia bisa tumbuh, pohon tersebut disertai dengan buah, ada yang tidak tumbuh dengan buah. Wa khalaqan nahla qabilatan li an yakhruja min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu wa zanbur ghairu qabilin lidzalik. Allah menciptakan lebah, yang mana dari lebah itu sebab bisa munculnya apa? Madu dengan warna-warna yang berbeda. Berbeda dengan kumbang. Kumbang tidak menghasilkan hal tersebut. Wa khalaqal arwah at-tayyibah qabilatan li dzikrihi wa syukrihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi wa tauhidihi wa nasihati ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan arwah-arwah yang dia kelak dapat berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah,
mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberi nasihat kepada selainnya. Wa khalaqal arwahal khabitha ghaira qabilatin lidzalik bal lididdihi wa huwal hakimul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan arwah yang buruk, yang mana dia enggak seperti itu, kebalikan daripada hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segalanya. Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha bijaksana. Ya, Allah Maha tahu mana yang layak, mana yang tidak layak. Maka tugas kita adalah untuk melayakkan diri mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita berpaling dari hal tersebut. Jadi tugas kita sekarang bagaimana meningkatkan diri untuk layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita seperti Qarun dan sahabat-sahabatnya yang ketika mendapatkan nikmat malah menyandarkan kepada siapa? Kepada diri. Ya, kita melayakkan diri sehingga kelak mendapatkan nikmat kita sandarkannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab penelantaran itu adalah ketidaklayakan hati seseorang. Ya, ketidaklayakan hati seseorang. Dan ingat bahwa perbuatan itu, keburukan itu disandarkannya kepada siapa? Kepada diri seorang hamba. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dasarnya. Jadi jangan sampai mengatakan, ya kan saya ini kan enggak layak nih misalkan. Saya tahu dari mana bahwa saya ini enggak layak untuk menerima hidayah tersebut. Sedangkan yang menciptakan diri saya kan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika saya tidak mendapatkan hidayah, berarti saya tidak layak. Yang menciptakan saya kan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan diri itu enggak disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada siapa? Kepada diri. Karena Allah tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Allah enggak menzalimi siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahad. Allah enggak menzalimi siapapun. La fulan wala allan. Semua mendapatkan hidayah. Andaikan mereka memang mau mendapatkan apa? Hidayah. Kaget. Jika memang mereka mau mendapatkan apa? Hidayah, mereka pasti akan mendapatkan apa? Hidayah. Jadi nggak ada istilahnya saya belum dikasih hidayah sama Allah. Kitanya nggak nyari. Kenapa Allah menelantarkan kita? Karena kitanya nggak berjuang untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jangan sampai ternyata memang kita ini nggak layak dapat hidayah. Maka kita harus berikhtiar untuk mencari tahu hal tersebut. Untuk berusaha mengejar hal tersebut. Kan saya sering bilang, banyak wanita tuh yang kalau ditanya ya zaman sekarang, orang nggak sholat, kita tanya, kenapa nggak sholat? Doainlah biar dapat hidayah. Doain biar dapat hidayah. Seakan-akan dia tuh ingin sholat, tapi nggak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dianya yang tidak mencari hidayah tersebut. Kenapa nggak pakai jilbab? Allah belum kasih hidayah sama saya. Subhanallah, seakan-akan Allah menzalimi dia. Yang lain dikasih hidayah, dia enggak. Dia yang tidak mau menjemput hidayah tersebut. Hidayatul irsyad telah datang kepada dirinya, tapi dia tidak mau menjemput hidayah taufik. Hidayatul irsyad telah sampai, ilmu telah sampai kepada dirinya, petunjuk telah sampai kepada dirinya. Tapi hidayah taufik yang tidak berusaha untuk dia jemput. Dan kita hidup ya ikhwah di dunia ini perjuangannya enggak berhenti-berhenti, terus menerus. Bukan perkara yang mudah, berat. Untuk berjihad dengan hawa nafsu itu perkara yang enggak simpel, sesuatu yang berat, susah. Lelah, melelahkan. Kalau kita tidak berusaha terus menerus, kita akan kalah. Kayak orang tarik tambang. Tarik tambang. Kalau kita enggak terus, kita akan ketarik. Maka terus kayak tarik tambang aja, tarik ulur. Maka harus terus berjuang. Karena kalau kita lengah, jatuh. Kalau jatuh mungkin enggak ada lagi waktu untuk bangkit. Mending kalau jatuhnya masih jauh dari apa? Dari waktu wafat, yang mana kita masih ada kemungkinan untuk bertobat. Kalau di momentum terakhir, menjelang sakaratul maut, ternyata kita terjatuh, tergelincir, wafat dalam keburukan. Bagaimana? Terus berjuang dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena
karena diri kita. Dan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menyedihkan bagi seorang hamba. Salah satu ciri seseorang itu mendapatkan pengabaian dari Allah adalah ketika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bertanya kepada diri kita, mana tangisan kita di waktu malam? Mana sholat kita? Mana doa kita? Kita tanya kepada diri kita, mana tangisan kita di awal masa hijrah kita yang terus mengalir? Ketika di awal masa hijrah kita yang terus kita meneteskan air mata, sekarang kemana air mata tersebut? Dulu semangat kita dalam menuntut ilmu dari satu kajian ke kajian, sekarang mulai luntur. Di mana semangat itu? Kemana sekarang semangat tersebut? Ya? Dulu semangat kita saat mengenal Al-Quran dan As-Sunnah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati, sekarang mulai luntur. Kemana hal tersebut? Ya? Jangan berdalih, saya semakin bijak, makanya saya semakin minim. Enggak, orang yang bijak enggak meminimkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia hanya merubah cara saja. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar dia tetap jalan. Ini enggak ada. Bahkan yang mungkar pun tidak terasa lagi mungkar pada dirinya. Kemana ini semua? Jangan sampai nikmat hidayah itu justru hilang karena ulah kita. Karena ulah kita sendiri yang lalai atas nikmat tersebut. Rindukanlah tangisan dalam kesendirian yang sudah luput dari diri kita. Rindukanlah semangat dalam menuntut ilmu agama, ya, sebagaimana para ulama terdahulu, sebagaimana diri kita saat mengenal awal, semangat sekali untuk mengenal dakwah. Kemudian bagaimana dengan semangat kita dalam beribadah. Jangan sampai luntur. Jangan sampai hidayah ini luntur karena ulah kita sendiri. Ya. Harusnya kan semakin kita berjalan waktu itu harus semakin kuat, menopang, ajak orang, ajak keluarga. Jangan mau masuk surga sendiri doang. Zaman sekarang orang pengen masuk surga sendiri. Dia pengen solehnya sendiri. Harus jadi yang muslih, soleh dan menyolehkan orang lain. Jangan hanya ingin soleh sendiri saja. Ajak keluarga terdekat, ajak istri, ajak anak semua, ya, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Bukan dalam. Apakah ada tuntutan jika seseorang meninggal wajib membayar fidyah berupa beras untuk diberikan kepada tetangga sekitar? Karena di daerah saya ada tradisi jika ada orang yang meninggal wajib membayar fidyah beras, minimal 1 karung beras. Syukran. Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah itu dibayarkan jika misalkan orang yang wafat tersebut masih ada hutang puasa, ya. Orang tersebut masih ada hutang puasa yang mana dia adalah memiliki sakitnya sakit muzamman, sakit yang menahun. Sakit menahun itu dia tidak diqadha puasanya tapi dibayarkan fidyah. Sakit menahun itu tidak diqadha tapi dibayarkan fidyah. 1 harinya 1,5 kilogram beras, ya, setengah sok setara 1,5 kilogram beras. Jadi misalkan orang tua kita sakit nih, sakit menahun. Sakit menahun tuh sakit yang minim lah kemungkinan untuk sembuh, ya. Bukan kayak batuk, pilek, meriang, itu bukan. Sakit menahun itu kayak cuci darah, kayak sakit menahun yang nggak cukup sebentar gitu. Sakit menahun atau tua sudah stroke total misalkan, dia nggak bisa puasa, maka dibayarkan fidyah 1,5 kilogram beras. Tapi kalau dia meninggal, itu perharinya, ya. Tapi kalau dia meninggal, nah itu biasanya nggak sampai meninggal, pokoknya selain Ramadan. Kaitannya bukan dengan meninggal tidak meninggal, tapi kaitannya dengan puasa Ramadan. Tapi jika dia sakitnya itu sakit meriang, 3 hari nggak puasa, kemudian tanggal 27 Ramadan dia sakit nih, 3 hari nggak puasa,
ternyata belum sempat mengqadha, meninggal, masih ada hutang puasa, maka keluarganya yang mempuasakan. Boleh satu orang puasakan 3 harinya, atau 3 hari ini dibagi 3 orang, sehari satu orang, itu boleh ya. Boleh 1 hari barengan 3 orang itu puasa, ini 1 hari selesai ya. Dia mengqadhakan untuk anggota keluarganya. Fadainullah haqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Tapi mau sedekah boleh atas nama yang meninggal, tapi mewajibkan nggak ada kewajiban. Apalagi satu karung beras. Ini kayaknya tuntutan dari penjual beras biar laris. Ada salah satu tetangga yang hampir tiap minggu membawa teman perempuan ke rumahnya. Kita tahu bahwa dia bukan istrinya karena istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang lain. Bagaimana sikap kita sebagai tetangga depan atau sebelah rumahnya? Apakah kita juga kena dosa oleh perbuatan dia dengan teman perempuannya? Pertama, dipastikan dulu, mungkin istri keduanya. Tabayyun, ya. Tabayyun dengan cara apa? Diinformasikan ke RT atau RW biar dimediasi, ditanyakan, dilihat surat menyuratnya, buktinya. Kan di sini ada hukumannya ya, ada hukumannya. Kumpul kebo ya. Orang sebutnya seperti itu. Jadi perzinahan ini nggak bisa ditolerir. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Antum bisa melaporkan hal tersebut ke RT ke RW. Tapi lapor ke RT ke RW dalam bab tabayyun. Jadi T atau Pak RW, Pak RT, Pak RW, saya lihat nih tetangga nih bawa perempuan. Kita mungkin tanya baik-baik, ini mungkin istri keduanya atau ini adiknya, kita nggak tahu. Coba kita tanya baik-baik, lihat bukti-buktinya. Nggak ada, bisa dilaporkan, ya, bisa dilaporkan. Kalau dibiarkan nggak boleh. Kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Banu Israil tuh yang suka membiarkan apa? Kemungkaran. Ya, kalau kemungkaran itu dibiarkan, fitnahnya itu tidak hanya melanda pelakunya saja, tapi bisa menyebar kepada yang lain. Izin bertanya plus curhat. Terkait penyakit hasad terkadang menginggap diri saya apabila sudah normal day di kantor. Terkadang ucapan oke Pak atau siapa atau senyum ini terasa berbeda dalam hati atau tidak sinkron dengan ucapan. Saya coba benahi tata hati saya dengan cara beristighfar dan coba mendengarkan kajian-kajian asatidz terkait. Ini bukan asatidz ya, asatidzah jamaknya ustadz tuh. Bukan asatidz tapi asatidzah. Terkait orang Yaman suka ketawa kalau bilang orang Indonesia asatidz, suka ketawa ya. Karena ada makna lain di sana, maknanya agak negatif gitu ya. Terkait bahayanya penyakit hati ini dan terkadang seiringnya waktu penyakit ini muncul kembali. Bagaimana ini? Mungkin punya nasihat bagi saya teman-teman di sini. Terkadang penyakit hasad ini tiba-tiba datang begitu saja. Hasad itu pasti tumbuh dan hasad itu biasanya menimpa yang satu bidang, satu pekerjaan, selevel. Nah, RT nggak bahkan dia hasad ke presiden. RT itu hasadnya ke sesama RT. Lurah ke sesama lurah. Insinyur ke sesama insinyur. Tukang bakso ke sesama tukang bakso. Hasad itu pasti akan tumbuh, muncul. Tugas kita itu mengubur hasad. Dengan apa? Dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Menyebutkan kebaikan itu mengubur hasad. Jadi kalau kita lihat ada orang berhasil nih tukang bakso tuh di sebelah tuh laris, doakan barakallahu fi tijarati, semoga Allah berikan keberkahan dalam daganganmu. Doakan langsung atau doa kepada Allah SWT, Allah berkahi dagangan saudara saya itu, beri mudah rezekinya. Terus kalau ada orang yang coba menghasut, beritahu kebaikan-kebaikan tentangnya. Kenapa? Itu lebih baik, karena itu akan mengubur potensi hasad yang ada pada diri. Karena kompor itu akan selalu datang. Tugas kita adalah berusaha memadamkan kompor itu. Jangan mau dibakar oleh kompor tersebut. Ya, jadi mendoakan kebaikan
menyebutkan kebaikan itu dapat mengubur potensi hasad yang ada pada diri, ya. Bagaimana kalau kita menemukan ular berbisa di jalan? Apakah boleh kita membunuhnya dengan mobil atau menggilasnya? Karena kadang berbahaya bagi pemotor. Kalau kita anggap hewan tersebut berbahaya, boleh bagi kita untuk membunuhnya. Dibolehkan untuk membunuhnya. Kalau misalkan kita melihat ada hewan yang berbahaya tersebut, kita mau membunuhnya, itu dibolehkan, tidak masalah. Kita menggilasnya atau seperti apa caranya, yang penting ketika membunuhnya dengan cara yang baik. Jangan diadab, artinya jangan digilas pinggirnya dulu, nanti mundur lagi, ya. Jadi dengan cara yang baik. Kalau mau membunuh dengan cara yang baik, yang sekali mati, jangan sampai menyiksanya. Kalau ada hewan berbahaya, boleh bagi kita untuk membunuhnya, ya. Kemudian juga ini tadi yang berkaitan dengan yang meninggal, tolong bedakan antara di saat ada seseorang yang meninggal atau wafat. Ini adalah momentum, dua momentum yang sering banyak orang terpengaruh, itu saat ada yang meninggal dan saat pernikahan. Saat ada yang meninggal dan saat pernikahan itu orang konsentrasi itu kadang kurang full. Sehingga di sana yang suaranya vokal itu yang biasanya bisa ngatur segalanya. Makanya coba kalau ada orang nikah, itu dia nggak konsentrasi, nggak full. Akhirnya yang ngatur itu yang vokal. Gini, ini ucapannya begini ya, ucapannya begini ya, ucapannya begini ya. Tarik satu nafas ya, nggak boleh nafas 2 kali. Ini dari mana peraturan nafas nggak boleh 2 kali? Harus 1 kali nafas. Ini lafadznya ucapannya ini ya, nggak boleh ucapannya ini ya. Tangannya harus begini ya, harus dibegitukan ya, nggak boleh, semua diatur. Nah kadang orang panik karena momentum itu jarang bagi dia alami, sehingga ngikut aja. Sering terjadi pernikahan, kematian pun sama. Coba ketika jenazah disimpan di kuburan, wah teriak, kepalanya, talinya, semua ngomong, semua bicara. No, panik dia, baru sekali-kalinya masuk apa? Liang lahat, baru pertama kali menguburkan. Begitupun di hari setelah kematian, doanya ini udah nih, ada tugasnya doa. Nanti suka ada yang datang, saya spesialisasi doa. Ada, udah bawa timnya, ya, sudah bawa timnya. Ada tarifnya. Ada lagi yang penjualnya, ini harus begini. Dia bingung. Apalagi ketika dia orang tuanya tinggal di satu daerah, dia kebingungan. Maka ingat, saat acara apapun seseorang itu harus punya prinsip. Harus belajar punya prinsip. Saya enggak seperti itu. Saya punya aturan sendiri yang Allah telah mengaturnya, saya tinggal mengikuti. Wajib segini, enggak, tidak wajib. Mana dalilnya yang mewajibkan? Tidak ada, saya enggak mau mengikuti. Saya mau sedekah, tapi enggak ada yang bisa mengatakan ini wajib. Enggak boleh mewajibkan yang tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jangan anggap enteng tuh. Orang kadang menganggap enteng mewajibkan sesuatu yang Allah wajibkan. Mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan pun enggak boleh. Mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan enggak boleh. Tanattu itu namanya. Halakal mutanatti'un, kata Nabi, celaka orang yang tanattu, berlebih-lebihan. Yang enggak wajib dibilang wajib, yang enggak haram dibilang haram, itu enggak boleh. Maka harus kembali kepada apa? Pada dalil. Mana dalilnya? Enggak ada dalil. Harus punya prinsip. Dan antum jangan berpikir bahwa di saat momentum itu orang rata-rata tidak mengetahui banyak hal tentang hal tersebut. Maka antum harus percaya. Jika antum sudah belajar, harus percaya untuk membimbing keluarga yang lain untuk menghadapi kematian itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari tata cara pemandian, pengkafanan, pemakaman, dan juga setelah memakamkan. Harus punya prinsip, bukan diatur, tapi harus mau mengikuti petunjuk
Nabi SAW. Insya Allah orang akan ikut. Orang akan ikut. Orang akan ikut. Saya ingat satu Syekh nama Syekh Muhammad As-Somhi, hafizahullah. Beliau salah satu murid dari Syekh Muqbil Al-Wadi. Itu beliau tinggal di satu kota namanya Mukalla, di Masjid Jami. Jadi di sana itu kuburan kan jauh posisinya. Pakai bis biasanya kalau ke kuburan itu. Beliau tuh kalau ada yang meninggal di lingkungan beliau pasti berangkat. Dan beliau tuh paling depan jalan itu dan selalu berada di liang lahat pertama kali. Jenazahnya masih jauh, dulu standby udah di liang lahat. Kenapa? Karena banyak kemungkaran terjadi di liang lahat. Maka beliau selalu standby di liang lahat dan beliau yang selalu memasukkan jenazah salah satu dari beberapa orang yang ada di liang lahat. Beres nguburin baru beliau pergi. Karena beliau nggak mau ada kemungkaran tersebut. Nah, kalau kita di kampung kita melihat bahwa kita punya potensi untuk hal tersebut, dampingi, beritahu yang lain. Jangan sampai kemungkaran itu terus menerus. Karena kalau dibiarkan terus akan terus ada. Jadi jangan sampai terbebani. Mending kalau punya uang, nggak punya uang pun jangan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini apalagi yang pas-pasan, akhirnya ngutang sana ngutang sini. Banyak orang yang ketika dengar keluarganya meninggal nggak mau pulang kampung, nggak mau. Saya pernah datang ke satu daerah, saya dengar ada yang meninggal, kenal, saya datang. Anaknya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang anaknya? Karena dia pikir ini pengeluaran bakal apa? Banyak, bakal bengkak, mending saya di perantauan, nggak punya uang. Pengen nggak dia datang? Pengen, hatinya pasti nangis pengen datang. Cuman apa yang mau dibawa? Sedangkan udah pada begini semua. Ini makan seminggu tenang nih, aman. Apalagi kalau yang ahli hisab mengatakan aman nih, buat dihisab 1 minggu ke depan. Tim ini sudah ada, tim masak sudah ada, semua subhanallah terbebani. Jangan, orang yang meninggal itu dalam keadaan sedih, yang harus kita justru bantu mereka, bukan membebani mereka. Kita yang ngirim makanan ke mereka, bukan malah dikasih makan oleh mereka. Mereka punya kelebihan, mau bersedekah silakan, tapi jangan memberatkan mereka, mewajibkan kepada mereka. Dan biarkan pada momentum yang lain, tidak dikhususkan tanggal dan harinya. Nggak boleh mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harus punya prinsip. Belajar gitu, kita belajar ini untuk diamalkan. Yang sangat disayangkan banyak di antara para ikhwah belajar tentang cara pengurusan jenazah, belajar tentang cara pemandian jenazah, belajar tentang cara pemakaman, kemudian mengetahui hukum-hukum tentang jenazah. Tapi anehnya ketika keluarganya meninggal, diam aja, pasif. Enggak, harus bicara, harus aktif di sana. Harus bisa memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Tradisi itu kalau sesuai dengan syariat boleh, kalau tidak sesuai jangan diikuti. Tradisi itu mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti tradisi. Subhanakallahumma pekan depan karena akan ada acara nih, ikhwah banyak yang dapat undangan ya. Jadi acaranya kita majukan kajian ke jam 6.30 insyaallah ya. Pekan depan kita mulai 6.30 setengah 7 ya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.